Hai teman-teman online semuanya, kembali lagi bersama Dokter Yoko. Kali ini dokter akan membahas mengenai manfaat penggunaan sunblock setiap harinya, kemudian cara memilih sunblock yang tepat sesuai dengan jenis kulit kamu, dan cara pemakaiannya. Berbicara seputar kesehatan dan kecantikan kulit, rasanya kurang afdol nih teman-teman jika kita nggak membahas seputar sunblock. Nah, mau tahu kenapa? Karena kulit kita akan sangat mudah terpapar oleh sinar matahari yaitu UVA dan UVB apabila tidak mendapatkan perlindungan dari sunblock. Dan ternyata bukan hanya itu aja, yaitu efek thermal dan panas pun bisa mempercepat timbulnya flek lebih cepat. Jadi, penggunaan sunblock dan pemakaian yang tepat itu membantu untuk menjaga kesehatan kulit kamu. Pertama-tama, dokter akan bahas dulu manfaat dari penggunaan sunblock, yaitu dapat melindungi kulit kita dari sinar matahari yang berlebihan. Bagaimanapun teman-teman harus ingat bahwa sinar matahari kita butuhkan ya untuk membentuk vitamin D di dalam kulit. Tapi sinar matahari yang berlebihan dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada kulit dari ringan sampai dengan berat. Itu semua tergantung dari panjang gelombang, intensitas sinar, dan lama paparan. Dan itu semua berbeda reaksinya terhadap tiap-tiap individu. Manfaat yang kedua, sunblock dapat mencegah kulit menjadi tanning atau gelap. Nah, pasti banyak kan teman-teman semua mengidamkan kulit yang putih, bersih, dan glowing pastinya. Nah, untuk itu teman-teman membutuhkan sunblock sebagai proteksi untuk kulit teman-teman agar tidak mengalami tanning atau penggelapan. Nah, semakin putih seseorang kulit dasarnya ya, maka pigmen melaninnya itu semakin sedikit. Jadi, proteksi terhadap sinar UV pun makin lemah. Untuk itu, bagi teman-teman yang kulitnya putih, nah membutuhkan SPF setidaknya SPF 30 sebagai proteksi terhadap sinar UV. Kemudian manfaat yang ketiga, sunblock dapat menghambat proses aging. Nah, sinar matahari tadi, terutama UVA, erat sekali kaitannya dengan proses aging ya teman-teman. Jadi semakin banyak sinar UV yang tembus ke dalam kulit, terutama UVA, dia bisa merusak lapisan epidermis kulit, yaitu lapisan terluar dari kulit, sehingga kulit kamu akan terlihat kasar, kering, kusam, sampai dengan keriput. Aduh, nggak banget kalau misalnya itu sudah terjadi sama teman-teman. Kenapa? Karena untuk memperbaiki lagi dan meremajakan kulit lagi pastinya butuh effort, cost, dan lebih banyak ya, lebih mahal daripada kita memakai sunblock pastinya setiap hari. Kemudian manfaat berikutnya, sunblock sendiri bisa mencegah timbulnya kanker kulit. Nah, sinar matahari yang berlebihan tadi selain merusak lapisan terluar dari kulit yaitu epidermis, ternyata bisa tembus juga lebih dalam dan bisa merusak DNA. Nah, yang akhirnya bisa menyebabkan kanker kulit. Nah, jadi penting banget buat teman-teman semua memahami bahwa memproteksi kulit kita, terutama dari sinar matahari yang berlebihan, itu sangat penting, bukan hanya untuk menjaga kecantikan kulit semata, tetapi juga untuk menjaga kesehatan kita. Sebagai tambahan, untuk teman-teman yang bekerja di rumah, dan terutama ibu-ibu yang suka memasak di dapur, perlu diketahui bahwa efek panas dari kompor dan uap panas dari makanan yang saat kita memasak itu juga dapat memicu timbulnya flek lebih cepat. Jadi penggunaan sunblock di rumah pun dibutuhkan untuk memproteksi wajah kita dari timbulnya flek lebih cepat. Setelah kita bahas mengenai manfaat sunblock, saya akan jelaskan mengenai cara pemakaian sunblock yang tepat. Teman-teman harus menggunakan sunblock 20-30 menit sebelum teman-teman keluar rumah. Kenapa? Karena sunblock itu memerlukan waktu untuk meresap ke dalam kulit dan aktif bekerja, supaya sunblock sendiri bisa memberikan proteksi yang maksimal untuk kulit teman-teman. Kemudian teman-teman juga harus bisa memilih sunblock yang tepat sesuai dengan jenis kulit teman-teman sekalian. Sebagai panduan praktis, teman-teman bisa memilih berdasarkan aktivitas. Nah, buat yang
bekerja di luar ruangan dan dalam waktu lama, pastinya membutuhkan sunblock setidaknya yang moderate, yaitu SPF 30 sampai dengan SPF 50. Sedangkan untuk teman-teman yang bekerja di dalam rumah atau di ruangan yang tertutup, nah teman-teman bisa memilih sunblock dengan SPF yang ringan, yaitu 15 sampai dengan 30. Nah, yang suka jadi pertanyaan itu adalah kenapa sih dok ribet mesti punya SPF 15, SPF 50? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sunblock sendiri adalah bahan kimia. Jadi makin tinggi SPF-nya, tentu saja bahan kimianya pun makin besar. Jadi pada prinsipnya adalah pakailah sunblock sesuai dengan kebutuhan kamu. Kemudian yang kedua, teman-teman juga yang mempunyai jenis kulit berminyak, pori-pori besar dan gampang jerawatan, pilihlah sunblock maksimal yaitu SPF moderate 30. Jangan yang lebih tinggi dari 30. Kenapa? Karena SPF sunblock sendiri itu mempunyai berbahan dasar minyak. Jadi sangat lengket. Jadi kalau yang untuk kulitnya berminyak pastinya makin berminyak lagi dengan memakai sunblock. Jadi pilihlah SPF ringan ya, yaitu SPF 15. Ya maksimal adalah SPF 30 karena untuk kondisi kulit pun juga berbeda-beda kan untuk tiap orang. Nah, kemudian untuk jenis kulit yang kering, normal dan sensitif, tidak ada pilihan khusus ya, harus pilih yang mana. Jadi bisa memilih sesuai dengan aktivitas tadi. Dan sebagai catatan penting, meskipun kalian memakai sunblock secara rutin, tetap harus dipahami bahwa sunblock itu tidak bisa memberikan proteksi 100% full terhadap sinar matahari. Jadi tetap harus memakai perlindungan tambahan, yaitu memakai topi misalnya atau payung ketika sinar matahari sedang terik pada saat kamu berada di luar rumah. So, kesimpulannya penting banget kan buat kita semua untuk memakai rutin sunblock setiap harinya karena begitu banyak manfaat, dan pastinya teman-teman harus bisa memilih sunblock sesuai dengan jenis kulit teman-teman. Nah, itu adalah semua informasi yang bisa aku share untuk teman-teman semuanya. Bila masih ada yang kurang jelas atau ingin bertanya, kalian bisa komen di bawah video ini, atau kalian juga bisa DM langsung ke Instagram aku ke sini. Nah, jadi jika teman-teman masih ingin banyak membahas seputar tentang healthy and beauty, kalian bisa like, subscribe, and share ya video ini pastinya, supaya dokter jadi semangat lagi untuk membuat video-videonya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. So guys, be healthy and see what the beauty inside. See you next time.